Oke, selamat datang. Saya Yoga Nega. Saya di sini akan tanya-tanya tentang seputar bulan Ramadan. Mau tahu sah atau enggaknya? Saya di sini udah undang seorang Pak Ustadz. Kita sambut aja, Pak. Pak Ustadz. Harus rapi nih guys, soalnya Pak Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Nah, di Ya, sini Mas kan Yoga. lagi bulan Ramadan. Ya, Mas Yoga. Kebetulan orang-orang banyak yang tanya nih sama saya, undang Pak Ustadz dong. Tanya-tanya seputar Ramadan. Saya mau tanya, bagaimana hukum puasa tapi tidak salat? Begini Mas Yoga. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yoga tadi nanya bagaimana hukum puasa tapi tidak salat. Jadi di sini saya jelaskan, pada prinsipnya seorang muslim berkewajiban melaksanakan semua kewajiban dasar agama seperti salat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Begitu Mas Yoga. Dan sebagian ulama menilai orang yang meninggalkan salat, ya, salah satu dari kewajiban itu alasannya yang dapat diterima telah kafir atau dikeluarkan dalam Islam. Ada lagi sebagian lain menilai hanya meninggalkan salat tanpa uzur yang dinilai kafir berdasarkan hadis Nabi yang membedakan antara keislaman dan kekufuran. Seorang ada yang salat atas dasar itu. Puasa orang yang tidak salat tidak diterima karena amalan orang yang mengatakan bahwa meninggal salat atau salah satu dari kewajiban di atas karena alasan malas, dengan tetap meyakini bahwa itu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan selama ia masih meyakini rukun iman, ia tidak keluar dari Islam. Orang itu hanya dinilai fasik. Terus ada lagi pendapat terakhir ini tampaknya yang dipilih oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Minhaj al-Islam Fatwa Mu'asyirat. Demikian, wallahu alam. Anda dapat mengingatnya dengan mengatakan bahwa salat dan puasa sama-sama rukun Islam yang wajib dikerjakan. Jadi tersebut saya sudah jelaskan. Wajib, ya? Iya, seperti itu Mas Yoga. Ada lagi pertanyaan Mas Yoga? Nah, itu jawaban dari Pak Ustadz. Semoga yang nonton ini bisa bermanfaat, juga nyaman. Nah, ada yang nanya lagi nih dari komentar kolom. Apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah? Itu, aku mau tahu nih jawabannya. Jadi sekali lagi saya ulang pertanyaan Mas Yoga tadi. Boleh. Mas Yoga tanya apa saja tanda-tanda puasa yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kan orang belum pada tahu gitu. Iya. Jadi saya jelaskan di sini secara singkat. Tanda bahwa puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita rasakan antara lain apabila kita merasa Allah dekat dengan kita, apabila kita menyadari dosa-dosa kita, lalu tumbuh kesadaran kita untuk melakukan taubat nasuha. Selain itu juga kita lebih santun dan lebih peduli kepada sesama. Wallahu a'lam. Gitu aja Mas Yoga. Oke, itu jawaban yang kedua ya. Dan di sini saya akan cari komentar lagi dari netizen. Dari rakyat muslim ada pertanyaan. Batalkah puasa jika melihat aurat tak sengaja, dan apa hukumnya? Jadi melihat aurat tanpa sengaja dan apa hukumnya? Tentang masalah hukumnya yang sudah disebutkan. Jadi gini Pak Mas Yoga tadi nanya, ada pertanyaan netizen, batalkah puasa jika melihat aurat tak sengaja dan apa hukumnya? Seperti itu Mas Yoga. Ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi, melihat aurat wanita tanpa sadar atau tanpa sengaja dapat ditoleransi, dan inilah antara lain yang dimaksud oleh Nabi dengan pandangan awal pertama ditoleransi.
Sedang pandangan kedua yaitu melihatnya dengan secara sadar. Dan dengan maksud melihat itu diharamkan, Mas Yoga. Jadi pandangan kedua itu sangat diharamkan. Kalau tak sengaja mau nggak apa-apa kan? Kalau nggak sengaja sekali nggak apa-apa. Gitu. Kalian berkali-kali. Iya. Ada lagi Mas Yoga? Oke, itu jawabannya, dan saya di sini akan cari-cari komentar yang paling bagus, saya akan aja. Dan saya mau cari dulu. Nah, ini nih ada bagus dari pertanyaannya, dari komentar lagi. Bolehkah keramas dan bekam saat puasa? Apa tuh jawabannya bekam? Ya, jadi saya ulang pertanyaannya Mas Yoga tadi, bolehkah berkeramas ketika sedang berpuasa Ya. Ramadan, membekam dan mengambil darah untuk donor, atau pemeriksaan kesehatan tidak membatalkan puasa? Jadi untuk jawabannya itu adalah seperti ini. Dalam keramas itu ya, kita tidak ketika sedang berpuasa Ramadan membekam dan mengambil darah untuk donor, oke, atau pemeriksaan kesehatan itu tidak membatalkan puasa ya. Jadi bolehkah keramas dan bekam saat puasa? Jadi pertanyaan itu tadi. Nah, di sini boleh berkeramas ketika sedang berpuasa Ramadan, membekam dan mengambil darah untuk donor atau pemeriksaan kesehatan tidak membatalkan puasa. Iya, Yang penting niatnya baik ya. Iya, oke, seperti itu. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Di sini saya cari lagi pertanyaan yang paling menarik, paling orang tidak tahu, semoga bermanfaat. Bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun? Jadi kesiangan. Iya. Ya tadi pertama. Ini orang Mas Yoga, ini dari mana nih pertanyaannya? dari orang mana? Ini ada 2000 komentar. Saya pilih komentar. Banyak sekali ya. Jadi alhamdulillah saya bisa jawab satu-satu. Jadi kemungkinan nggak semuanya saya jawab ya. Jadi tadi pertanyaan Mas Yoga ya tadi. Boleh juga. Bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun? Jadi seperti itu ya. Kan orang jadi banyak yang nanya, Ah. kalau kesiangan gimana nih? Jadi pas azan gitu kan. Jadi ini Mas Yoga penjelasannya itu sebenarnya tidak boleh ya, karena masuknya waktu subuh yang ditandai dengan kumandangnya azan merupakan batas awal kita mulai puasa. Makan sahur punya sunnah. Jadi berpuasa tanpa makan sahur tetap sah. Demikian. Allahu a'lam. Oke, cukup bermanfaat sekali jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya pilih dulu, ini dari 2000 komentar, saya pilih dulu. Yang bagus buat perempuan nih, kayaknya bagus nih. Bagaimana cara mengkodok puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Ini orang-orang yang banyak pertanyaan tentang perempuan. Jadi saya coba tanya ke Bapak, siapa tahu Bapak bisa menjawab. Oke, jadi pertanyaan dari ibu kebanyakan ya. Iya. Jadi Perempuan lah. ini saya jelaskan secara gamblang ya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara Mengkodok. mengadakan puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Jadi gini penjelasannya, jawabannya adalah apabila yang hamil dan menyusulkan tidak berpuasa maka dia wajib menggantikannya di hari lain tanpa membayar fidyah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, bila keduanya hanya mengkhawatirkan keadaan bayi atau janinnya saja, maka yang hamil atau yang menyusulkan harus menggantinya dengan tambahan membayar fidyah. Mazhab Malik memperbolehkan tidak membayar fidyah bagi yang hamil dan hanya mewajibkan ada qada ya, dan fidyah bagi yang menyusulkan.
Oke, menyusukan ya. Bid'ah adalah memberi makan setiap hari tidak berpuasa kepada seorang miskin. Jadi seperti itu Mas Yoga, jawabannya saya sudah jelaskan secara gampang ya. Jadi pertanyaan netizen sudah saya jawab semua. Jadi tidak semuanya saya jawab ya. Jadi mungkin beberapa aja gitu ya. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaan sudah saya berikan ke Pak Ustadz dan jawabannya udah dijawab. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Semoga menjalankan dengan taat dan tertib, karena tujuan baik adalah hidup kita. Itu saja. Kemungkinan nanti Bapak mau langsung pulang atau mau nunggu bukber bersama saya? Kebetulan saya udah ada acara sama keluarga, jadinya kebetulan nanti saya langsung menuju ke sana. Tapi sebelumnya nanti mungkin ada acara malam atau tausiah yang saya berikan di acara keluarga tersebut. Jadi saya mungkin pulang lebih awal masuk. Oke, terima kasih. Ini saya perwakilan dari netizen. Semoga bermanfaat oleh semua orang. Semoga Bapak tambah rezeki, panjangkan umur, disehatkan selalu, dimudahkan dalam segala hal ya. Ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.